Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita datang dengan mengucapkan syukur dan saya berikan waktu buat saudaraku bersaat teduh sejenak.
satu-satunya alasan buat kami hidup Tuhan. Karena dengan kematian-Mu, maka kami boleh menjadi pribadi yang berarti dan berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau sudah membebaskan dan menebus kami. Engkau sudah rela mati buat kami, supaya kami hidup sampai hari ini Tuhan. Dan kami sudah mati bersama-sama dengan Engkau. Manusia lama kami Tuhan sudah mati dan sudah dikuburkan oleh darah Tuhan Yesus. Dan sekarang kami adalah ciptaan
Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih punya iman? Masih punya pengharapan? Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah. Gunung di bawah kakinya, semuanya kemuliaan Tuhan. Dari pulau-pulau, katakan lagi saudaraku. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggikan nama Tuhan. Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud lagi. Tinggikan namamu, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allah itu dahsyat. Silakan duduk. Saudaraku, Tuhan kita lebih dari segala persoalan hidup kita. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup mengadakan mujizat dalam hidup kita. Amin. Teker yang saya pakai di kaki ini adalah bukti bahwa Tuhanku hebat dan luar biasa. Kemarin latihan tertatih-tatih karena kesleo, tapi hari ini Tuhan buat saya bisa melompat. Tuhan bisa membuat saya bersorak-sorai. Kemuliaannya bagi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Sekarang siapkan hatimu, saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan.
Tiada ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke darat tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar
kehidupan kami. Karena Engkau begitu besar mengasihi kami, maka kami mengalami pemulihan, mengalami kenikmatan yang Tuhan beri. Dan hari ini Tuhan, kami percaya kasih setiamu tidak berhenti sampai di sini. Dari hari ini sampai hari besok maupun sampai Tuhan datang yang kedua kali, kasih-Mu tak pernah berubah. Amin. Kami percaya bahwa kami dapat menikmati kebaikan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Amin. Kau mengurapi hamba-Mu, menolong hamba-Mu untuk dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap umat Tuhan hari ini. Dalam berkat nama Yesus, yang saudara yang siap untuk menikmati berkat Tuhan, katakan amin. Silakan Ibu. Shalom. Selamat pagi. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Saya membaca ayat pertama, kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia yang membaringkan aku di padang yang berbulu hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan ke dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan rahmat yang dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 bukan hanya sekedar ayat penghiburan, firman penghiburan yang mencoba untuk kita berpikir positif. Seringkali orang menganggap bahwa afirmasi firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan itu untuk membuat kita bersemangat, saudara. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara mempelajari, merenungkan kebenaran Mazmur 23, bahwa setiap orang yang mengalami Tuhan, ya, sekali lagi, setiap orang umat Tuhan yang mengalami Tuhan, dia akan berkata kata baik tentang Tuhan, dan dia punya kesimpulan bahwa Tuhan yang ia sembah, yang ia jadikan raja, itu adalah Tuhan yang sungguh amat teramat baik. Ya, ini kesimpulan Daud dari kehidupannya di sepanjang hari-harinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita melihat bagaimana, ya, Daud itu punya kesimpulan bahwa kebaikan Tuhan itu mengejar umatnya. Kebaikan Tuhan itu mengejar orang-orang yang percaya kepada-Nya. Kebaikan Tuhan itu mengejar orang-orang yang dipilihnya. Ingat bahwa Daud menjadi raja adalah sebuah pilihan Tuhan. Ia dipilih daripada anaknya Isai, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
ia dipilih di antara saudara-saudaranya yang gagah perkasa, sementara dia adalah anak yang bau kencur. Artinya anak yang masih remaja, tapi kakak-kakaknya itu adalah orang-orang yang pandai berperang, orang prajurit-prajurit gagah perkasa. Tapi Tuhan melihat hati Daud bahwa Daud bisa dipakai oleh Tuhan. Maka Daud di sini punya kesimpulan bahwa kebaikan Tuhan itu mengejar orang yang dipilihnya. Kebaikan Tuhan itu mengejar orang yang dikasihinya. Karena Daud juga dikatakan bahwa aku mengasihi hambaku Daud. Ya. Nah, kebaikan Tuhan itu mengejar umat Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini kesimpulan yang dialami oleh Daud, testimoni, kesaksian bahwa Daud menyaksikan sendiri bahwa Tuhan itu sungguh baik kepadanya, sehingga dia punya kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan Daud, tidak akan pernah meninggalkan umatnya, tidak akan pernah meninggalkan umat yang dipilihnya, tidak akan pernah meninggalkan umat yang percaya kepadanya, saudaraku. Menarik sekali, saudaraku, ketika kita belajar dari kehidupan Daud, ya. Kesimpulan terbesar dari seorang gembala yang dipelihara oleh Tuhan. Daud hanya gembala 2-3 ekor kambing domba, tapi dia punya pengalaman bersama Tuhan bahwa hidupnya itu dipelihara oleh Tuhan, saudara. Ya, Mazmur 23 puncaknya ada di ayat yang ke-6. Ya, berbicara tentang Tuhan yang menggembalakan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyertai, maupun di lembah kekelaman yang menyediakan makanan, ya, di hadapan lawan, ya, di hadapan musuhnya, mengurapi kepalanya dengan minyak penuh melimpah. Nah, kesimpulan Daud adalah bahwa pengalaman hidup bersama dengan Allah itu tidak pernah lekang oleh waktu. Ini pengalaman yang dibagikan Daud, yang bisa menulis Mazmur ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat ini bukanlah ungkapan yang sekedar optimis seseorang, ya. Saya harus optimis, saya harus semangat, penyemangat, ya kan, penyemangat jiwa. Seringkali kalau hanya sekedar kata-kata bijak, kata-kata motivasi, kata-kata mutiara, ya, yang sering kita pakai untuk menyemangati kita, kita seringkali gagal. Berapa banyak orang yang mengikuti seminar motivator yang sudah berhasil, sudah. Berapa banyak hasil-hasil seminar yang dialami, ya, dilakukan oleh banyak orang dengan membayar mahal. Mendengar seorang motivator hanya mengolah satu kalimat menjadi 1 jam, ya, yang penuh dengan iya, ya. Ada semangat, iya. Saudara, kalau saudara pernah melihat, sekarang ini masih ada di Banyumas, ya, di Banyumas pas Simpang 3 ke sini itu mau ke alun-alun, ke kanan, saudara mau ke Meranjit. Nah, sebelah kanan jalan, ya, ada gedung di pinggir jalan. Itu begitu ramai dari pagi sampai sore, ya kan? Pengobatan gratis alternatif. Mungkin hari ini masih ada, tapi sebenarnya gak gratis, karena harus beli sesuatu yang harus dibawa pulang, ya. Tapi di situ orang begitu bersemangat. Kenapa, Pak? Suka datang ke sini? Iya, di sini ramai, banyak teman, ya kan? Hiburan, ya.
yang Jalan Pramuka itu, ruko sebelah sini juga ada, ya kan? Gitu kan? Saudaraku yang tidak, Pabuaran juga ada. Banyak saudaraku. Alih-alih pengobatan alternatif gratis. Sebenarnya tidak gratis karena ujungnya di ending saudara harus menebus obat, menebus suplemen, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Itu hanya sekedar optimisme. Kata-kata motivasi, motivator yang diberikan sebagai motivasi kepada orang yang sedang sakit. Ingat, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Kenapa mereka bisa sembuh? Karena mereka gembira. Ya, kumpul dengan teman-temannya. Ya. Mereka bergerak. Ya. Bukan hanya di gereja yang bisa jingkrak-jingkrak. Allah dahsyat berkuasa. Mereka itu juga bergerak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tinggal percaya atau tidak. Saudara buktikan kalau lewat mau ke Kemeranjen itu. Sampai hari ini kayaknya masih ada. Nah, hari ini kita melihat bahwa Daud ya menulis Mazmur 23 bukan sebagai bentuk optimisme, ya, motivasi hidupnya, tapi adalah sebuah kesaksian iman, ya, yang lahir dari perjalanan panjang bersama Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, apa kesimpulan kita hari ini tentang Tuhan? Apa kesimpulan pengalaman hidup sepanjang kita mengikut Tuhan Yesus? Apa kesimpulan kita? Apakah kita melihat bahwa Tuhan itu sosok yang jauh, sosok yang tidak kelihatan, sosok yang tidak mau mendengar, atau sosok pribadi? Ya, ingat bahwa Tuhan itu adalah pribadi karena punya perasaan. Ya, bukan hanya kita yang punya perasaan, tapi Tuhan juga punya perasaan. Ya, maka di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kesaksian kehidupan iman Daud lahir dari perjalanan panjang bersama Tuhan. Pernah menghadapi singa dan beruang ketika menggembalakan kambing dombanya, ya. Pernah dikejar-kejar Saul, ya, mau ditombak, mau dibunuh oleh Saul. Jadi perenungan kita di kitab 1 Samuel masih seputar Daud dan Saul, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Saul itu, ya, ketika dipuja-puji oleh rakyat Israel, bangsa Israel, bahwa Daud itu adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang mengalahkan berlaksa-laksa katanya. Kalau Saul hanya beribu-ribu. Lalu rupanya Saul yang menjadi raja ini cemburu. Karena kehormatannya pindah kepada Saul. Dan akhirnya Saul ini ingin membunuh Daud. Dikejar-kejar, berlari, ya, masuk ke gua, ya, bersembunyi ke satu daerah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pernah mengalami pengkhianatan, pernah jatuh dalam dosa, pernah merasakan pahitnya konsekuensi dosa. Ya, walaupun begitu, Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang kebal dalam dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Daud belum jadi apa-apa, ia sangat senang berdoa. Ketika Daud masih jadi penggembala kambing 2 ekor domba, atau menjadi kacungnya Saul, ya, tentaranya Saul, ketika melakukan sesuatu, Daud suka sekali berdoa, bertanya kepada Tuhan. Belum apa-apa, belum menjadi apa-apa, belum sukses, suka bertanya kepada Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan. Tapi jatuh dalam dosa ketika dia sudah menduduki posisi sebagai raja, artinya punya kekuasaan, ya,
punya uang, harta kekayaan melimpah sehingga hidupnya aman, berada di zona nyaman dan aman, saudara. Di situ Daud mulai lengah, terlena. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, berapa banyak kita itu sering berdoa menghadap atau sujud di hadapan Tuhan. Apakah ketika kita susah atau ketika kita senang? Kita mau lihat, apakah kita mau jujur? Berapa banyak kita waktu untuk berdoa saat kita susah, tidak punya apa-apa, kesulitan, sakit, menderita, atau saat berkelimpahan, banyak uang, punya jabatan, tidak butuh apa-apa lagi, kalau mau apa bisa, butuh apa bisa. Yang sering kita alami, seringkali yang mana? Pada waktu susah atau pada waktu senang? Ya. Apakah ketika senang kita senang berdoa? Atau ketika susah kita rajin berdoa? Halo? Pada waktu apa? Dua-duanya. Luar biasa, seimbang ini. 50%, 50, ya, win-win solution. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat hal ini. Namun ketika melihat seluruh hidupnya dari perspektif iman, ia sampai pada satu kesimpulan yang kokoh, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Maka muncullah tema ini, saudara, dikejar oleh kebaikan Tuhan. Asal kata dikejar ini dari mana, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, saudara, Mazmur 23 ayat ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan melihat di sini, ya, bagaimana seseorang yang percaya kepada Tuhan mempercayai bahwa Tuhan itu baik, sungguh teramat baik, dan sangat amat teramat baik, saudara. Ya, sehingga dia punya pemahaman dan kesimpulan tentang Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang pertama adalah kebajikan dan kemurahan Tuhan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Tahukah saudara kata seumur hidupku itu? Apa arti kata seumur hidup aku? Bukan seumur hidup aku. Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma Pak Oko ya. Ya Pak ya. Oh, selama hidup ya. Ya. Apa arti kata seumur hidupku, saudaraku yang dikasih Tuhan? Tiap hari, all my day. Seumur hidupku itu punya pengertian all my day, setiap hari-hariku yang kujalani. Nah, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dikejar, ya kan? Dikejar. Kebajikan berasal dari kata top, saudaraku. Tahu top? Top itu bukan begini ya. Ya. Menuntut pada
segala sesuatu yang baik. Kebajikan itu menunjuk kepada segala sesuatu yang baik, saudaraku. Indah, bermanfaat, dan berasal dari karakter Allah sendiri. Jadi kata kebajikan itu diimani, disaksikan oleh Daud bahwa segala sesuatu yang baik, indah, dan bermanfaat yang berasal dari Tuhan itu hari lepas hari, setiap hari, all my day, itu mengikuti hidupnya. Ya. Nah, menggambarkan jika digandengkan dengan kata kemurahan, saudaraku, ya, kemurahan itu punya pengertian, ya, menggambarkan kasih setia Allah yang tidak berubah, kasih perjanjian yang tetap teguh meskipun umatnya sering gagal. Buktinya Daud pernah gagal. Bukan kehidupan Daud itu mulus tanpa ada cacat dan noda, saudara. Seringkali kita punya ekspektasi, ya, punya gambaran bahwa seseorang yang mengikut Tuhan itu sempurna. Betul? Apalagi kalau menilai hamba Tuhan, ya, yang menilai yang pelayanan, yang menilai yang menjadi pengurus, itu ekspektasinya sempurna. Pertanyaannya, adakah yang sesempurna itu? Sehingga kita menuntut orang lain sempurna. Ingat saudaraku, kesempurnaan mutlak terjadi ketika kita akan berjumpa face to face dengan Tuhan pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Kesempurnaan itu akan terjadi di situ. Sementara hari-hari ini kita proses menuju kesempurnaan, segambar dengan rupa anaknya, segambar dengan Kristus, saudara. Jadi menuju gambaran Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Maka Alkitab ada catatan, ya, segambar dengan rupa anaknya, mencerminkan wajah Kristus, saudara. Nah, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita bukan mencerminkan wajah Kristus, menjadi duplikatnya Kristus, imago Dei, ya, gambar, segambar. Tapi seringkali kita mengingkari imago Dei itu, duplikatnya itu, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 hari yang lalu ada sebuah cerita kalau ada seorang anak yang cantik, ya, baru lulus, baru wisuda SMA, ya. Sebelumnya adiknya punya permintaan kepada orang tuanya, minta HP baru, dibelikanlah HP baru. Nah, orang tuanya menawarkan kepada kakaknya untuk dibelikan HP tipe yang sama. Kakaknya menolak, ya kan? Karena waktu itu belum lulus. Setelah lulus, sudah nyusul ke tempat kerja bawahnya, minta dibelikan HP baru dengan tipe tertentu, ya kan? Sementara HP-nya itu punya harga 2,3 kalau nggak salah, kalau nggak 3,2, saudara, ya. RAM-nya 8, 25, 256. Pertanyaannya, HP spek bagus seperti itu digunakan untuk apa? Saya tanya bapaknya. Ya paling untuk scrolling aja, Pak. HP yang lama masih bagus, masih. Itu karena
punya teman-teman anaknya orang berduit. Akhirnya kesetrum lah di situ anak itu. Sementara bapaknya nggak punya uang sejumlah itu. Ya. Ditanyakan di toko HP, kalau kredit harus pakai aplikasi. Ya, betul, kalau kredit harus pakai aplikasi kredit HP. Iya. Nah, bisa nggak kredit yang tidak pakai aplikasi? Ya, ternyata ada di tempat temannya. Saya tawarkan di tempat yang biasa saya kunjungi, enggak, saya biasa di sini. Saudara yang dikasih Tuhan, ujung ceritanya karena uangnya kurang, makanya yang dicari yang bisa kredit. Sementara dagangan bapaknya nggak laku, nggak menghasilkan untung. Sementara anaknya sudah nyusul. Gitu kan? Nggak dibelikan, belum disetujui pulang kamu. Ada nggak di tempat ini yang kayak gitu? Ini gambaran apa sebenarnya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apakah gambaran seperti ini menunjukkan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti dia, sementara dia tidak puas dengan hidupnya? Enggak, tidak puas dengan hidupnya, saudara. Jadi kebajikan, segala sesuatu yang baik, kemurahan adalah bahwa kasih Tuhan itu kekal adanya, ya, mengikuti dia di tiap-tiap hari dalam kehidupannya, saudara. Ini kesimpulan Daud, bukan kesimpulan anak itu tadi, ya. Kalau anak itu tadi masih ngambek sampai hari ini, per hari ini masih ngambek. Jadi kalau saya kasih contoh itu up to date, ya, bukan tahun lalu, per hari ini, ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hari ini aja udah gak jualan, berarti kekurangan untuk pembelian itu kan tidak ada. Bapak harus terpaksa ngutang, ya kan? Sementara kerja tiap hari untuk bayar HP, saudara. Nah, bagaimana kalau kayak gini ini bisa mengenal Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan, mengikuti aku? Beda dengan waktu saya pada waktu harus butuh ganti HP, saudara. Karena HP itu yang satunya itu sudah apa pabrik, ya kan? Di scroll macet, ya kan? Sampai gergetan, ya kan? Nah, istri saya bilang, ya udah beli aja, ya kan? Kepedean, saudaraku, ya kan? Kepedean karena kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti. Ya udah beli aja. Segel HP sudah saya buka segelnya, ya. Harganya pada waktu itu 2,5. Dan bayar mau TF, ternyata saldonya tinggal 1,5. Sementara HP sudah segelnya saya buka. Kira-kira harus saya beli apa saya batalkan Mas Ogun? Iya, mau nggak mau harus beli. Gimana caranya? Gimana ya? Ternyata ada dana talangan dari orang baik. Secepat itu bisa ada dana talangan 1 juta.
juta. Akhirnya saya bawa hasil dana talangan. Tapi harus puasa. Kenapa? Ya untuk mengembalikan dana talangan toh. Harus puasa selama berhari-hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini ketika terjadi jalan buntu, ada pertolongan yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, sekonyong kok, konyol, bukan sekonyong kok, kotor. Saudara, ini dikejar kebaikan Tuhan. Contoh dalam kehidupan kita bagaimana kebaikan, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti kita di sepanjang hari-hari kehidupan kita, saudaraku. Ya. Nah, kata mengikuti, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara periksa di terjemahan bahasa Inggrisnya, ya, saudara akan menemukan yang punya pengertian bahwa mengikuti itu adalah dikejar, diburu, dikintil, kemana-mana dikintil, ya kan? Itu kata mengikuti, saudara. Tidak pernah tinggal diam. Itu kata mengikuti. Jadi, saudaraku, lebih kuat dalam mengejar, memburu, ya, dengan tekun, mengikutinya dengan tekun. Hasil kesaksian Daud bahwa kebajikan dan kemurahan itu memburu dia, mengejar dia, ya kan, dengan tekun, pokoknya ngekor terus kepada Daud. Itu hal yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hal yang kedua, kata seumur hidupku itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan sampai mati. Ya, seumur hidupku, all my day, ya, di tiap-tiap hidupku sampai ajal menjemput. Ya, pemeliharaan Tuhan akan selalu menyertai. Amin. Jadi belajar dari iman Daud, belajar dari kehidupan Daud, bahwa Daud melanjutkan dengan kata seumur hidupku ini karena menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah itu bukan sesuatu yang bersifat sementara. Kadang ditolong, kadang enggak. Kan kita seringkali punya pemikiran bahwa Tuhan tuh kadang menolong, kadang tidak. Tapi Daud punya pengertian seumur hidup dia dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan, ya, tidak ada kegagalan. Tapi penyertaan Tuhan, Immanuel, ya, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu beserta. Itu gagal maupun berhasil, Tuhan ada di situ. Pemeliharaan Tuhan tidak akan membiarkan orang yang percaya itu sampai tergeletak, jatuh, tersungkur-sungkur, berdarah-darah. Kalaupun berdarah-darah nanti digendong oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sampai mati, saudara. Di sini kita melihat salah satu tema besar Alkitab, yaitu ketekunan umat Allah yang dijaga oleh kesetiaan Allah. Jika keselamatan bergantung pada kemampuan kita, ya, mempertahankan diri kita, tidak seorang pun akan mampu bertahan. Namun Tuhan memanggil juga Tuhan yang memelihara. Di sini seumur hidupku itu bergantung kepada Tuhan. Keselamatan kita, kehidupan kita itu bergantung pada kemampuan Tuhan, bukan pada kemampuan kita. Sekuat apapun kita pasti gagal. Ya, sesaleh apapun kita pasti akan mengalami gagal.
secara tidak sadar ya, kita hari ini, saat ini, jam ini kita punya semangat, aku mau mengikut Tuhan dengan tekun, dengan semangat. Tapi ketika keluar nanti pada 1 jam kemudian kita sudah gagal. Kenapa? Senyum yang saat ini terjadi, ketika keluar pintu senyumnya itu udah hilang. Ya, hari jam ini kita bisa menyapa keluar dari tempat ini, belum tentu kita bisa menyapa orang. Ya. Pada waktu di sini kita bersorak menyanyi Allahu dahsyat, keluar dari tempat ini, saudara mikir lagi, ya kan? Di rumah belum masak. Akhirnya apa? Mengkeret nih alisnya. Masak apa yo? Giliran mau ke dapur mau masak, ternyata berasa duit gak ada. Bunian punya pengalaman seperti itu? Yang dirasa kayak apa, Bu? Pusing. Padahal di gereja barusan Allah dahsyat berkuasa, ya? Nyampe rumah gagal toh? Gagal, saudaraku. Nah, itu karena ketika kita pulang, kita kembali berpadanan kepada diri kita, kemampuan kita, saudaraku. Ya, bagaimana kita belajar pemeliharaan Tuhan sampai mati itu terjadi seumur hidup, hari lepas hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mulai belajar praktek firman. Kalau ngomong khotbah tentang Mazmur 23 itu sudah terlalu sering. Itu aja. Ayatnya itu Tuhan adalah gembalaku. Pulang. Aduh. Ya. Bisa nggak ketika kita pulang jalan kaki misalnya? Sehari-hari ini kan nggak ada yang jalan ada yang dunia yang masih jalan kaki. Jalan kaki 1/4 jam sampai rumah. Ya. Sekarang pakai helm aja males. Apalagi kalau sudah rambut kayak gini, pakai pomade kayak gini. Wah, pakai helm sayang banget. Mas Jo ya? Saya kuat. Kuat ya? Oh, berarti bagus pomade-nya. Pakai 2 produk. Oh, iya. Nah, sudah apalagi rambutnya yang dicat-cat itu, helmnya ditaruh di dengkul. Karena apa? Lalu sudah dicat bagus-bagus, tutupin helm, nggak ada kipit. Sudah yang dikasih Tuhan. Cuaca panas, panas. Giliran hujan, hujan, nggak bisa pergi. Udah gagal dong kita. Gagal. Terus kita berharap apa yang kita kerjakan berhasil. Ternyata nggak ada hasil, ya kan? Bahkan cenderung rugi. Suci jualan tendang asin itu sering gagal, banyak yang pecah. Ya. Lah kalau yang pecah, ya untung masih jadi duit kan? Ya. Kalau yang sudah pecah kan nggak bisa mulus, nggak bisa dijual, nggak bisa dipasarkan lagi. Akhirnya diobral. Yang penting pulang modal. Nah, yang penting pulang modal, pecah apa-apa. Masih ada untung hari besok. Oh, kemarin juga masih ada untung. Nah, itu menikmati pemeliharaan Tuhan hari lepas hari, saudara. Hari ini saudara nggak punya apa-apa, tapi saudara masih bisa makan kenyang dan makan enak, itu luar biasa. Ya Allah, gak punya duit makan warung, Bisa turu, Pak. bisa turu, iya. Nah, kalau itu mau terjadi dalam kehidupan kita, perbanyak kawan.
solusinya. Perbanyak kawan, perbanyak kontak HP. Halo Dik, kamu di mana? Ya, lagi makan, kesinilah. Loh, wah rezeki anak soleh. Loh iya toh, itu berkat yang tidak diminta. Waktu angkat, kamu di mana? Kan cuma butuh ngobrol aja. Tapi ada makanan. Loh kan pemeliharaan Tuhan seumur hidup sudah. Itu salah satu solusi. Bukan satu-satunya solusi sudah. Jadi jangan ngarep, kita ngecek nomor HP dulu lah. Siapa yang bisa saya hubungi dari ini? Bukan kayak gitu. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Daud melihat ke belakang, ia dapat melihat jejak tangan Tuhan di setiap tahap kehidupannya. Melihat perbuatan tangan Tuhan di hari-hari yang sudah ada flashback. Kita merenungkan. Seringkali kita tidak bisa bersyukur karena kita tidak bisa melihat ke belakang. Yang kita lihat hanya hari ini kita punya masalah, tapi kita tidak bisa melihat masalah yang kemarin Tuhan tolong. Kalau kemarin gak punya beras, masih bisa masak beras jadi nasi, itu pemeliharaan Tuhan. Nah hari ini kasus yang sama. Jika hari ini tidak punya beras, tidak punya duit, masihkah percaya pada pemeliharaan Tuhan yang di belakang? Halo. Ya kalau Mas Jo jualan, tidak selalu bisa diharapkan hari ini laku gitu kan. Tapi percayakah bahwa yang kemarin Tuhan bisa perintahkan pembeli untuk menghubungimu, bukan untuk mendatangimu kan? Menghubungi kan? Nah menghubungi karena jalurnya online, jalur langit dari ini. Online ya. Kalau kemarin Tuhan tolong datangkan, ya ada pembeli online. Hari ini pas, ya kletek, tahu kletek? Gak ada duit sama sekali. Ya, kletek itu gak ada duit sama sekali. Sampai periksa dompet yang nyelip itu loh. Terus kalau Bu Sriati periksa Alkitab. Saya tahu kalau Bu Sriati periksa Alkitab, ada selipannya enggak? Ya Bu ya? Oh iya. Periksa selipan dia, selipannya ada di Alkitab kalau Bu Sriati. Ya. Kenapa diselipin di Alkitab Bu? Biar tidak ada yang ngambil. Biar dia perbanyak ya. Tuhan tahu lah. Cuma tinggal ini loh Tuhan, gitu kan? Cuma tinggal ini loh Tuhan, gitu kan? Tutup benar. Terus baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Buka meneh tetap saono. Baca lagi. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tiba-tiba ada pintu yang diketok, tak 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 tak, gitu ya Bu ya. Nah saudara, ini pemeliharaan Tuhan sampai mati di seumur kehidupan kita. Ya, hal yang sama berlaku dalam kehidupan orang percaya. Kita sering hanya melihat potongan-potongan kecil dari rencana Allah, ya kan? Kita tidak selalu memahami mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan tertentu terjadi. Kita mengalami sakit, kegagalan dalam bercinta, ya, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam apa lagi? Kegagalan dalam apa? Kamu gak pernah gagal? Tak pernah. Iman mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan kita. Iman kita
mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali, tidak pernah kehilangan kontrol dalam kehidupan kita. Jika kita mau mengikuti jejaknya, saudara, mengikuti jejaknya. Karena jejak Tuhan itu, ya, kalau saudara masih ingat tema beberapa tahun yang lalu bahwa jejak Tuhan itu penuh dengan lemak, ya kan? Bannernya saya tutup, di sana saya ganti Tuhan adalah gembalaku. Di balik itu, ya, ada tulisan bahwa jejak lemah Tuhan itu mengikuti orang yang percaya. Ya. Jejak lemah itu apa? Pemeliharaan Tuhan cukup, saudara. Dan yang terakhir, bahwa tujuan kehidupan kita di dalam iman kita itu menikmati Tuhan. Tujuan kita bukan untuk menjadi kaya, karena kekayaan itu adalah bonus, ya. Tujuan kehidupan kita bukan untuk menjadi sehat. Kita mengikut Tuhan supaya sehat, ya. Lu banyak orang gak ikut Tuhan juga sehat kok. Iya kan? Ya Mas ya? Nggak mengikut Tuhan, sehat tau di gym-gym itu. Oh iya, gitu kan? Sehat kekal, nggak mengikut Tuhan ya? Oh, gitu kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, menikmati bersekutu dengan Tuhan ini tujuan akhir kehidupan kita. Di sepanjang kehidupan kita adalah diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Akhir kehidupan kita itu hidup bersama dengan Tuhan. Seberapa kaya seseorang mati gak jadi apa-apa. Seberapa miskin seseorang mati juga tidak bawa apa-apa. Kekayaan itu hanya bisa dinikmati di bumi ini, saudaraku. Tapi kekayaan itu diberikan kepada orang yang dapat dipercaya. Untuk apa? Ketika diberkati Tuhan. Seperti halnya Tuhan memberkati Abraham untuk jadi berkat, saudara. Jadi kekayaan, harta yang diberikan kepada seseorang itu ada manfaat-manfaat tertentu dalam kehidupannya bersama dengan orang-orang di sekelilingnya, saudara. Kalau saudara hari ini menabung, ya, ingat dolar sudah sampai 18.000. Nah kalau sampai 25.000 rupiah kita nggak ada harganya. Kita ngomong saldo besar, tapi dibelanjakan kurang. Ya Mas Yud? Tapi lebih enak maju kan, dapat dolar. Ya, yang main konten kreator dapat dolar. Ya, masih jalan kontennya. Karena ya bayarannya dolar, sudah 0,001 ya dolar. Nah, saudara, akhir kehidupan kita itu bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Maka kebahagiaan orang yang percaya itu adalah Allahku, katanya. Bagian daripada orang yang dikasih oleh Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Kalau Allah yang menjadi bagianmu, pastikan bahwa engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, bisa menikmati kehidupan di sepanjang hari sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saudara akan menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti saudara tiap-tiap hari, all my days, seumur hidup sampai mati. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan mengikuti, ya, dan berakhir menikmati Allah itu sendiri, menikmati Tuhan itu sendiri. Itu bisa terjadi kalau hari ini kita sadar. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita menuju pada akhir kehidupan kita itu ada dalam pemberian. Karena begitu besar itu tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Mulai hari ini belajar ya. Iman kita yang kemarin, kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, coba diperbaharui. Memperbaharui iman itu seringkali ada sesuatu yang dipangkas-pangkas, saudara. Kalau hari kemarin aku suka ngambekan, hari ini dipangkas. Ngambeknya dipangkas 100% atau 50%? Pak Victor. Kalau bisa ya. Nah, kalau nggak bisa sedikit-sedikit aja. Kau usah keburu-buru. Loh iya toh. Sedikit-sedikit tapi progresnya jelas. Ya kan? Mulai dilatih ngempet. Ya Pak O kan ngempet ya. Ya ngempet, ya kan? Supaya happy ya keluar. Ya. Goes. Ya kan? Itu latihan. Apa? Menghadapi pergumulan hati, pergumulan hidup, pergumulan pikiran. Kalau tidak disertai berjalan bersama dengan Tuhan, lama-lama hati-hati bisa kena gangguan hati. Ya. Kasih ruang untuk bisa ngoceh, ya kan? Tapi khususnya mau ngoceh sama siapa ya? Kasih ruang untuk bisa ngoceh supaya apa? Tidak mandek. Nanti gangguan liver dan ginjal mandek di situ sudah. Nah, kalau mau ngoceh aja. Pas gak ada orang tapi ya. Pas gak ada orang ngoceh ya. Ini loh kok harus di sini, biasanya nggak di sini. Belajar aja ngoceh. Tapi kalau ngoceh sama orang kan beresiko. Ngoceh aja sama tampah, sama piring, sama apa. Jangan dibanting, kalau dibanting nanti beli lagi. Nah, latihlah iman kita itu sedikit demi sedikit supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang terpercaya. Bagian terakhir, so. Jika kita mau menjadi pribadi yang dapat lanjutan dari yang kemarin, bahwa orang yang dapat dipercaya adalah orang yang akan dikejar-kejar oleh kebaikan Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan hari ini. Ingatlah bahwa perjamuan yang kita nikmati hari ini itu adalah kasih, mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Sampai di sini pemeliharaan Tuhan. Ebenezer, Tuhan menolong kita hari-hari ini. Saudaraku, siapkan hati untuk sesuatu yang besar. Bagaimana kita hidup mempercayai Tuhan di sepanjang waktu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
engkau yang sedang merasa gagal dalam menjalin kehidupan ini, ingatlah kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan memeliharamu sampai akhir hidupmu. Tuhan menyertaimu sampai akhir hidupmu. Dia tidak akan membiarkan engkau binasa, karena begitu besar kasih-Nya kepadamu. Kalau kau hari ini merasa bahwa gagal dan jatuh dalam dosa, percaya kebaikan Tuhan tak terbatas. Ia mengampuni dosamu, Ia mengampuni pelanggaranmu, dan Ia menolongmu berjalan dalam terang firman-Nya. Dan hari ini bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Kita mengingat kebaikan Tuhan di kayu salib yang sudah berkorban bagi kita semua. Dalam berkat nama Yesus, kayak menikmati perjamuan Tuhan, mengingat akan kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan dari antara orang mati. Dalam nama Tuhan Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak dapat terhinggapi yang firman Tuhan. Ayat favoritnya Mas Unggul, Roma 12 ayat 12. Hafal Mas? Favorit gak hafal. Nombe amulet.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacita, sabar, bertekun. Mungkin saya kurang sabar, dikasih suruh sabar. Mungkin saya kurang tekun, disuruh bertekun. Ya mungkin kadang mengeluh, disuruh bersukacita. Saudaraku, ya, sepanjang bulan baru ini 3 orang yang mewakili, saudaraku. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Jangan pelit. Kan menolong itu tidak pelit. Nah, yang kedua, Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 4. ya, kalau mau menolong dengan kasih, ya, supaya tidak hitung-hitungan. Yang ketiga, Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. terkadang kalau menolong itu harus diketahui, tidak sembunyi-sembunyi, supaya kebaikanmu dilihat. Loh ya toh, jangan bertepuk apa itu, sebelah tangan, ya. Kadang-kadang supaya orang bisa melihat bahwa kita itu menjadi alatnya Tuhan, ya. Jadi perlu ada sapaan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi roti yang sudah kita terima. Saya membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Dalam nama Yesus terima dan makanlah. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi anggur perjamuan yang sudah kita terima. Dan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kau akan hal ini? Bahwa Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga untuk keselamatan orang-orang yang percaya. Dalam nama Yesus, minumlah. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, kami boleh menikmati berkat kemurahan-Mu sampai detik ini, dan kami akan terus menikmati-Mu
berjalan bersamamu sampai akhir kehidupan kami. Kami tahu hari-hari ke depan, hari ini sampai hari-hari ke depan berikutnya, kami tahu bahwa Engkau ada berjalan seiring bersama dengan kami. Dalam nama Yesus yang percaya, penyertaan Tuhan berlaku kekal seumur hidup, katakan amin. Silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kepada petugas persembahan, silakan maju ke depan dan nanti Saudara Hizkia akan pimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, di atas segalanya kami bersyukur bisa beribadah pada siang hari ini Bapak. Terima kasih atas berkat firman-Mu, kiranya dapat kami lakukan Bapak. Dan kami juga hendak memberikan persembahan dengan penuh sukacita Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada satu saudaraku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom. Saudara, ada sukacita hari ini? Amin. Kalau belum, coba senyum dikit. Ya. Anda. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan namanya. Berarti sudah ada tanda-tanda ini. Ya Mas ya. Yang berulang tahun minggu yang sudah kita lewati adalah Bu Cipto. Bu Cipto ada bahasa siang? Ya? Tanggal 4. Ya. Dan ulang tahun pernikahan Pak Victor dan Bu Edina. Ada kata-kata? Oh di sini. Ya? Bu Edina? Sambutan. Ya, Cici Mona, ulang tahun kapan? Masih lama, dipercepat ya. Hah? Oh ya. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Itu yang kita akan bangun dalam kehidupan iman kita. Oh ya, ada ucapan syukur Pak Victor dan Bu Edina. Setelah ibadah ada makan ya? Ya. Ada ya? Banyak ngomong kayak. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga yang kami kenal di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami jadikan Raja dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa bertahta dalam kehidupan kami hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan kami percaya Tuhan melihat umat-Mu di tempat ini, Kau memberkati Bu Cipto di usianya yang semakin senja. Di hari-hari tuanya Tuhan pelihara, berikan kekuatan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan sampai Tuhan datang memelihara kehidupannya hari lepas hari.
Tuhan menolong, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga Pak Victor Bu Edina. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya hari lepas hari. Pulihkan kehidupan keluarganya sebagai suami istri, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dapat melindungi, menolong, menyelamatkan kehidupan keluarga. Dalam nama Yesus, berkat kesehatan, kekuatan, penghiburan, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan mendatangkan dalam kehidupan keluarganya. Dalam berkat nama Yesus, saudaraku, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi